Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan. Bikinnya gampang, rasanya enak. Bisa cobain di rumah. Ini mie goreng Jawa, tapi aku menggunakan mie gepeng ya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat mie goreng Jawa, tapi di sini aku menggunakan mie gepeng seperti ini ya. Mie telur tapi mie gepeng. Ini aku pakai 200 gram atau satu bungkus ini, karena nanti yang makan tuh agak banyak. Dan untuk isiannya nanti saya tambahkan 3 buah sosis ayam. Ini sesuaikan adanya apa di rumah ya. Aku pakai cumi yang sudah aku cuci bersih, tinggal aku potong-potong. Bisa diganti bakso sapi atau yang lainnya. Untuk sayurannya aku pakai 100 gram toge, 5 lembar daun kol, kemudian daun bawang pre 1 batang, sama seledri 1 batang. Nanti aku gunakan ini 5 butir bawang merah tapi ukurannya besar, 3 siung besar bawang putih, 1 kemiri, setengah sendok teh merica, pakai 2 cabai. Ini aku iris kecil-kecil aja, bisa juga diulek bareng di sini ya. Kemudian nanti kita tambahkan setengah sendok teh terasi. Aku tambahkan terasinya segini ya. Ini opsional, misalkan nggak suka boleh nggak pakai. Ini aku akan iris dulu sosisnya. Kita iris seperti ini aja ya, atau diiris tipis-tipis juga boleh. Aku iris seperti ini. Aku belah 4 seperti ini, kemudian potong kecil. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai kita potong, kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini juga aku akan potong cuminya yang sudah kita cuci bersih. Kita belah tengah. Pokoknya ini untuk isiannya sesuaikan selera aja, adanya di rumah apa ya. Kemudian aku potong seperti ini, aku gores-gores terlebih dahulu. Kemudian kita potong-potong. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita sisihkan. Ini udah selesai semuanya, udah siap kita gunakan untuk isiannya. Kemudian untuk kubisnya ini kita juga potong-potong. Yang penting udah dicuci bersih ya. Kita ilangin tulang tengahnya. Kita iris agak besar-besar aja, seperti ini. Kita sisihkan dahulu. Kita potong serong daun bawangnya. Seledrinya juga kita potong serong. Kita campur dengan daun bawangnya ini nggak apa-apa, nggak masalah. Kita sisihkan dahulu. Ini udah siap kita gunakan. Aku akan rajang halus cabenya ini seperti ini. Kalau misalkan suka pedas bisa ditambahkan ya cabenya. Kemudian kita haluskan merica, kemiri, bawang putih, bawang merah, dan juga terasinya kita ulek sampai halus. Setelah kita haluskan, ini kita sisihkan dahulu sebentar ya. Aku nggak begitu halus banget bawang merahnya, nggak apa-apa, nanti kita goreng kering sampai agak coklat kayak gitu, atau sampai benar-benar matang. Kemudian aku gunakan 2 butir telur, kita kocok sampai rata. Sudah siap kita gunakan. Kita rebus air sampai mendidih secukupnya.
Kita tambahkan di sini sedikit minyak goreng. Ini untuk merebus mie-nya ya. Kita rebus mie-nya nanti sampai matang. Kita biarkan airnya mendidih. Kita rebus mie ini sekitar 3 menit ya. Setelah sekitar 3 menit, kita matikan apinya. Kita angkat, kita tiriskan. Ini untuk menghentikan proses kematangan, bisa kita siram dengan air dingin ya, atau air keran. Ini kita potong menjadi beberapa bagian, supaya nggak terlalu panjang. Sudah selesai, siap kita gunakan. Kita panaskan minyak secukupnya. Kita goreng dulu telurnya ya. Kita bikin telur orak-arik. Angkat dulu. Kita tambahkan lagi minyak secukupnya. Kita tumis bumbu yang sudah kita ulek halus sampai kecil enak. Gunakan api sedang aja. Setelah agak kecoklatan, kita masukkan cumi dan sosisnya. Masak sampai cumi, sosis dan cuminya matang. Setelah kira-kira sosis dan cuminya matang, tambahkan sedikit air. Ini kita tambahkan bumbu lainnya dahulu. Tambahkan 1 sendok teh gula, 1 sendok teh kaldu bubuk, 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, ini kita nggak tambahkan garam, 2 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus sambal. Kalau nggak suka pedas bisa dikurangin. Masukkan cabenya, masukkan sayurannya. Kita masukkan minyak. Masukkan telurnya. Kita masukkan toge dan juga daun bawang dan seradinya. Masukkan rata. Ini ada aroma gosong-gosongnya smoky kayak gitu, itu enak ya. Setelah togenya layu, kita cicipin kurang apa bisa kita tambahkan. Kalau dirasa enak, minyak juga udah matang.
udah layu, matikan apinya, siap kita sajikan. Seperti ini hasil akhirnya, ini udah siap disajikan, bikinnya gampang, rasanya enak, bisa cobain di rumah. Ini mie goreng Jawa, tapi aku menggunakan mie gepeng ya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, ini aku coba makan ya. Tuh enak banget pokoknya, bisa dicobain di rumah, bikinnya juga gampang banget. Kalau misalkan suka pedas, bisa tambahkan cabai rawit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wajib banget dicobain di rumah. Aku akan habisin makannya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ento Channel. Kali ini Ento Channel pengen bikin tumisan sederhana lagi yang berbahan dasar bunga bawang. Terus ada wortel yang udah aku iris. Ada bakso. Ini penyedap rasa, garam, gula, sama kaldu bubuk. Pakai kentang, tomat. Terus ini juga ada bawang merah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung, ada tepung maizena, kecap tawar, saus tomat, sama saus tiram. Oke, nggak perlu nunggu lama-lama, langsung aja kita bikin ya. Oke, kita singkirin dulu aja. Ini kentangnya juga udah aku kupasin, biar cepat. Ini kentangnya cuma pakai 3, nggak tahu ini kenapa warnanya putih di kamera. Ini lebih kuning, ini aslinya agak coklat-coklat gitu. Kentangnya kita rendam aja dulu biar getah-getahnya hilang. Kita singkirin. Oke, ini dari bunga bawangnya terlebih dahulu kita cuci. Ini kita potong aja udah langsung, terus dicuci. Habis itu ini bawang pre atau bawang daun, kita potong besar-besar aja, nggak usah kecil-kecil juga. Kita potong besar-besar semua. Ini kita geprek bawang putih. Kita cacah kasar aja, gede-gede aja nggak apa-apa kalau udah digeprek. Ini juga potongnya nggak harus kecil-kecil, gede-gede juga nggak apa-apa untuk bawang merahnya. Kita potong. Karena bawang merahnya juga enak buat dimakan, jadi nggak harus kecil-kecil.
Nah, kita singkirin lagi. Kemudian kentang yang udah kita cuci. Kentangnya gede-gede aja nggak apa-apa ya. Kita singkirin. Kemudian tomatnya kita potong dadu aja. Kita potong dadu. Oke, selesai. Kita persiapan masak. Kita singkirkan. Kita bikin masinannya dulu. Terus sendok aja, masukin ini. Sendok. Kita kasih air setengah gelas. Setengah gelas ya. Airnya pakai air dingin, air matang. Oke, udah jadi. Mari kita proses memasak.
Kita siapkan teflonnya, kita beri sedikit minyak. Ini besar, kita ratakan. Ya, minyaknya udah cukup panas, kita masukkan kentangnya terlebih dahulu. Kentangnya kan betul. Ini kentangnya udah mulai setengah matang. Kita sedikit kecilkan apinya. Kita masukkan bumbunya. Kita masukkan wortel. Kita masukkan kecap tawar cukupnya ya, kita bisa 2 sendok makan juga nggak apa-apa. Saus tiram kurang lebih 1,5 sendok makan.
aduk lagi. Saus tomatnya, kurang lebih 2 sendok makan. Kita tambahkan air. Untuk mematangkan si wortel dan kentang. Airnya secukupnya aja. Airnya udah mendidih, udah agak menyusut. Kemudian kita masukkan baksonya. Kita masukkan bawang daun bersama bunga bawangnya semuanya. Aduk-aduk. Kemudian penyedap rasanya. Lanjut tomatnya tadi. Saya icip kuahnya sedikit, apakah terasa? Berasa? Kita kecilkan apinya. Kemudian persiapan tepung maizenanya masuk. Kita aduk sampai agak mengental. Sudah matang, kita matikan. Persiapan kita plating. Kita taruh di piring. Kita masukkan piring. Lama ternyata.
Jadi deh, tumisan sederhana ala entu, yaitu tumis bunga bawang pakai bakso sama kentang. Oke, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membuat karedok ya, dari bahan-bahan yang mentah semua. Di sini aku punya terong bulat seperti ini. Ini kita gunakan secukupnya. Kalau misalkan bikin banyak bisa ditambah ya. Aku pakai sekitar 5-6 butir yang udah dicuci bersih. Terus toge, terus juga timun, kol, daun kemangi yang sudah dicuci bersih juga 1 genggam. Kemudian 5 lonjor kacang panjang. Ini kita sisihkan sebentar. Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan, aku pakai 2 genggam kacang goreng, kacang tanah yang sudah digoreng, 2 cabai merah keriting, 5 cabai rawit, sesuaikan selera, kalau suka pedas bisa ditambah, 1 siung bawang putih, sekitar 3 segini kencur, 3 biji kecil-kecil, gula merah secukupnya. Kalau misalkan nggak punya air jeruk atau air cuka, aku pakai jeruk limau ya. Kalau nggak punya air jeruk atau air cuka, bisa menggunakan air asam jawa. Ini bisa menggunakan ulekan atau menggunakan food chopper ya. Aku menggunakan ini supaya lebih cepat. Aku masukkan kencurnya, gula merah, bawang putih, cabenya, kemudian kacangnya, 1 sendok teh terasi matang, kemudian setengah sendok teh garam, tambahkan 150 ml air matang. Kalau airnya kurang bisa ditambah ya. Kemudian kita haluskan. Nah, kita haluskan, tuh hasilnya seperti ini. Kita taruh ke dalam wadah, tuang ke dalam piring. Ini kekentalannya disesuaikan selera ya. Kalau misalkan kurang encer bisa ditambahkan lagi airnya. Kalau aku sih rasanya udah cukup seperti ini aja. Kemudian kita tambahkan air jeruk atau air cuka, bisa menggunakan air asam. Aku tambahkan air jeruk limau secukupnya. Kita aduk rata. Ini kita cicipin, kalau misalkan kurang apa bisa kita tambahkan pas ini ya. Kita cicipin sedikit. Setelah dirasa cukup, kita sisihkan dahulu. Ini kalau misalkan kurang garam, kurang gula bisa ditambahkan pas ini ya, atau kurang air. Ini kita potong-potong sayuran secukupnya. Kita potong seperti ini aja. Lebih kecil lagi juga boleh. Aku potong sayuran terongnya dulu. Ini boleh pakai beberapa biji. Semuanya harus sudah dicuci bersih dahulu ya. Kemudian kita potong-potong timunnya ini. Kulitnya boleh dikupas, boleh enggak, sesuaikan selera aja.
secukupnya juga. Kemudian kita rajang-rajang kolnya. Hilangin tulang tengahnya ya. Kemudian kita potong-potong kacang panjangnya, potong kecil-kecil. Semua sayuran harus sudah dicuci bersih. Tambahkan togenya secukupnya. Tambahkan daun kemangi. Kemudian kita tambahkan sambalnya, aduk sampai tercampur rata ya. Setelah tercampur rata semuanya seperti ini, kemudian kita taruh ke dalam piring saji. Kita taruh ke sini ya. Ini bisa disajikan dengan nasi hangat atau dimakan begini juga seger banget. Kemudian ini kita tambahkan taburan bawang goreng sedikit di atasnya, sesuaikan selera aja. Dan juga dikasih emping goreng ya. Pokoknya sesuaikan selera aja ya, kasih kerupuk udang juga boleh, lebih enak. Udah siap disajikan, selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Seperti ini hasil akhirnya, udah siap disajikan ya. Karedok kacang panjang, bikinnya gampang, rasanya enak, bisa cobain di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku makan dengan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan. Segar banget, ini bisa cobain di rumah ya. Aku akan bisa makannya sambil mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Hari ini aku akan buat camilan enak lagi. Di sini aku siapkan 100 gram kelapa serut yang dihilangin kulit coklatnya. Pilih kelapa yang agak muda, jadi rasanya agak manis ya. Tambahkan sepucuk sendok teh garam. Kemudian kita campur sampai rata. Kemudian kita kukus selama 5-10 menit. Kita gunakan api sedang aja. Kemudian dalam wadah ini kita masukkan 7 sendok makan tepung tapioka atau kurang lebih 100 gram. Kemudian 7 sendok makan tepung terigu protein sedang, kurang lebih juga 7 sendok makan. Tambahkan vanili seperempat sendok teh. Tambahkan secibit garam. Aduk sampai tercampur rata. Kita campur ya. Kemudian di sini kita tambahkan 150 ml air panas. Tangan harus bersih. Kita aduk sampai tercampur.
Kalau misalkan kelembekan, bisa ditambahkan sedikit lagi tepungnya. Kita masukkan airnya secara bertahap. Kalau misalkan dirasa udah cukup, jangan ditambahkan lagi. Ini kita olenin sampai kalis. Kita masukkan semuanya. Setelah kita ulenin sampai kalis, ini kita bagi menjadi 2. Kita tambahkan satu bagian ini dengan warna hijau atau pasta pandan secukupnya, dan satu bagian lagi dengan pasta merah atau pasta strawberry. Kita aduk sampai tercampur rata. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah yang hijau kita campur rata, kemudian yang merah juga kita aduk sampai rata. Setelah kita campur rata seperti ini udah siap kita gunakan. Kita sisihkan sebentar. Kemudian di sini aku gunakan 2 buah pisang raja. Kalau kurang pisangnya ini bisa ditambah. Sudah siap kita gunakan. Taburi, tatakan dengan sedikit tepung. Aku gunakan tepung protein sedang. Kemudian kita pipihkan adonan yang sudah kita buat tadi, setipis mungkin. Kita tipiskan. Kalau misalkan nggak punya rolling pin, bisa menggunakan gelas ya. Jangan terlalu tebal, bikin setipis mungkin. Sudah cukup. Kita taruh pisang di tengahnya. Kita potong bagian sampingnya ini yang sisa. Kita sisihkan dahulu. Kemudian kita lipat ke dalam. Kita bungkus pisangnya ini ya, seperti ini. Kita tutup rapat bagian atasnya. Kemudian kita sisihkan dahulu. Kita buat yang sama untuk adonan berikutnya. Taruh pisang di tengah, kita potong bagian pinggirnya. Kemudian kita tutup kembali, kita rapatkan. Ini udah siap kita gunakan. Kita rebus air sampai mendidih. Gunakan api sedang aja. Setelah mendidih, ini kita rebus selama 7-10 menit atau sampai matang. Kalau misalkan bikin banyak, bisa ditambah ya adonannya atau pisangnya juga. Setelah mengapung dan matang, kita tunggu selama 2-3 menit sampai benar-benar matang. Kemudian ini kita tiriskan. Matikan apinya. Kita gulingkan ke atas kelapa parut yang sudah kita kukus tadi ya. Kita gulingkan di sini, ratakan. Kemudian kita potong-potong. Bagian dalamnya aku menggunakan pisau supaya lebih enak motongnya. Seperti ini hasil akhirnya setelah dipotong. Kemudian kita rebus air gula merahnya atau kita buat kuah gula merahnya. Di sini aku siapkan setengah sendok makan tepung maizena, bahkan sekitar 1 sendok makan air. Aduk sampai tercampur rata. Kita sisihkan dahulu. Kemudian aku gunakan 100 gram gula merah. Ini kita sisir atau kita cacah seperti ini juga boleh, supaya lebih cepat larut. Ini udah siap kita gunakan. Kita taruh ke dalam wadah bersih. Gulanya sudah kita cacah tadi.
Dan di sini kita tambahkan daun pandan segini aja, 2 sendok makan gula putih, sepucuk sendok teh garam. Tambahkan 100 ml air. Kemudian kita rebus sampai gulanya ini larut ya. Kita gunakan api kecil aja. Setelah mendidih dan gulanya ini larut, kita tambahkan larutan tepung maizena yang sudah kita buat tadi. Kalau misalkan suka lebih kental, bisa ditambahkan lagi larutan tepung maizenanya ya. Tapi karena aku nggak suka kental, jadi seperti ini aja udah cukup. Tuh, seperti ini. Udah mendidih, gulanya larut, kita matikan apinya. Kuah gula merahnya sudah matang, ini udah siap disajikan. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa cobain di rumah. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Seperti ini hasil akhirnya, ini udah siap disajikan. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa cobain di rumah. Ini mie goreng Jawa, tapi aku menggunakan mie gepeng ya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat mie goreng Jawa, tapi di sini aku menggunakan mie gepeng seperti ini ya. Mie telur tapi mie gepeng. Ini aku pakai 200 gram atau 1 bungkus ini, karena nanti yang makan tuh agak banyak. Dan untuk isiannya nanti saya tambahkan 3 buah sosis ayam. Ini sesuaikan adanya apa di rumah ya. Aku pakai cumi yang sudah aku cuci bersih, tinggal aku potong-potong. Bisa diganti bakso sapi atau yang lainnya. Untuk sayurannya aku pakai 100 gram toge, 5 lembar daun kol, kemudian daun bawang pre 1 batang, sama seledri 1 batang. Nanti aku gunakan ini 5 butir bawang merah tapi ukurannya besar, 3 siung besar bawang putih, 1 kemiri, setengah sendok teh merica, pakai 2 cabai. Ini aku iris kecil-kecil aja, bisa juga diulek bareng di sini ya. Kemudian nanti kita tambahkan setengah sendok teh terasi. Aku tambahkan terasinya segini ya. Ini opsional, misalkan nggak suka boleh nggak pakai. Ini aku akan iris dulu sosisnya. Kita iris seperti ini aja ya, atau diiris tipis-tipis juga boleh. Aku iris seperti ini. Aku belah 4 seperti ini, kemudian potong kecil. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai kita potong, kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini juga aku akan potong cuminya yang sudah kita cuci bersih. Kita belah tengah. Pokoknya ini untuk isiannya sesuaikan selera aja, adanya di rumah apa ya. Kemudian aku potong seperti ini, aku gores-gores terlebih dahulu. Kemudian kita potong-potong. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita sisihkan. Ini udah selesai semuanya, udah siap kita gunakan untuk isiannya. Kemudian untuk kubisnya ini kita juga potong-potong. Yang penting udah dicuci bersih ya. Kita ilangin tulang tengahnya.
Kita iris agak besar-besar aja, seperti ini. Kita sisihkan dahulu. Kita potong serong daun bawangnya. Seledrinya juga kita potong serong. Kita campur dengan daun bawangnya ini nggak apa-apa, nggak masalah. Kita sisihkan dahulu. Ini udah siap kita gunakan. Aku akan rajang halus cabenya ini. Seperti ini. Kalau misalkan suka pedas bisa ditambahkan ya cabenya. Kemudian kita haluskan merica, kemiri, bawang putih, bawang merah, dan juga terasinya kita ulek sampai halus. Setelah kita haluskan, ini kita sisihkan dahulu sebentar ya. Aku nggak begitu halus banget bawang merahnya, nggak apa-apa, nanti kita goreng kering sampai agak coklat kayak gitu, atau sampai benar-benar matang. Kemudian aku gunakan 2 butir telur, kita kocok sampai rata. Sudah siap kita gunakan. Kita rebus air sampai mendidih secukupnya. Kita tambahkan di sini sedikit minyak goreng. Ini untuk merebus mie-nya ya. Kita rebus mie-nya nanti sampai matang. Kita biarkan airnya mendidih. Kita rebus mie ini sekitar 3 menit ya. Setelah sekitar 3 menit, kita matikan apinya. Kita angkat, kita tiriskan. Ini untuk menghentikan proses kematangan, bisa kita siram dengan air dingin ya, atau air keran. Ini kita potong menjadi beberapa bagian, supaya nggak terlalu panjang. Sudah selesai, siap kita gunakan. Kita panaskan minyak secukupnya. Kita goreng dulu telurnya ya. Kita bikin telur orak-arik. Kita angkat dulu. Kita tambahkan lagi minyak secukupnya. Kita tumis bumbu yang sudah kita ulek halus sampai kecil enak. Gunakan api sedang aja. Setelah agak kecoklatan, kita masukkan cumi dan sosisnya. Masak sampai cumi, sosis dan cumi ini matang. Setelah kira-kira sosis dan cuminya matang, tambahkan sedikit air. Ini kita tambahkan bumbu lainnya dahulu. Tambahkan 1 sendok teh gula, 1 sendok teh kaldu bubuk, 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, ini kita nggak tambahkan garam, 2 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus sambal. Kalau nggak suka pedas bisa dikurangin.
masukkan cabenya, masukkan sayurannya, kita masukkan minyak, masukkan telurnya, kita masukkan toge dan juga daun bawang dan seledrinya, aduk sampai rata. Ini ada aroma gosong-gosongnya smoky dan itu lebih enak ya. Setelah togenya layu, kita cicipin kurang apa bisa kita tambahkan. Setelah dirasa enak, minyak juga udah matang, togenya udah layu, matikan apinya, siap kita sajikan. Seperti ini hasil akhirnya, ini udah siap disajikan, bikinnya gampang, rasanya enak, bisa cobain di rumah. Ini mie goreng Jawa, tapi aku menggunakan mie gepeng ya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, ini aku coba makan ya. Tuh enak banget pokoknya, bisa dicobain di rumah, bikinnya juga gampang banget. Kalau misalkan suka pedas, bisa tambahkan cabai rawit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wajib banget dicobain di rumah. Aku akan habisin makannya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.